Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bersama saya Rindiani Azhari selaku podcaster pada siang hari ini, dan narasumber kita pada episode kali ini mohon izin Bapak Kompol Fauzi Saleh SH MMMH selaku Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang. Boleh nih Bapak sapa penonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anak hukum. anak hukum. Kami Kompol Fauzi Saleh SH MMMH selaku Kapolsek Ilir Barat 1 Polres Palembang. Oke, ini sedikit Rini izin bacakan biodata Bapak yang Rini dapat dari internet, mencontek dari internet Bapak. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan manajemen. Dengan pengalaman kompetensi tersebut, Bapak Kompol Fauzi Saleh ini aktif menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah perkotaan Ilir Barat 1 Palembang. Dikenal dengan pendekatan yang humanis dan dekat dengan masyarakat, beliau terus mendorong sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pada podcast kali ini kita akan mendengarkan langsung nih pemirsa pandangan dan pengalaman beliau terkait tugas serta tantangan beliau sebagai seorang Kapolsek dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Ilir Barat 1 Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Bapak, terima kasih kita sudah diizinkan untuk podcast bareng Bapak, terus juga kita yang syutingnya kita yang kesini, terima kasih juga Bapak. Oke, Pak Kapolsek, bisa nih Bapak jelaskan secara singkat apa saja tugas utama Kapolsek Ilir Barat 1 dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat nih Pak? Terima kasih Dek Nindi. Jadi gini, kami Polsek Ilir Barat 1 menaungi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Bukit Kecil. Oh gitu. Dua kecamatan ini pemukiman yang padat penduduk, sehingga menjadi pusat bisnis dan pusat pemerintah. Kemudian mobilitas warga yang sangat tinggi, kerawanan sosial akibat heterogen masyarakatnya, serta keamanan di objek-objek vital dan pusat-pusat keramaian. Kebetulan kita mal-mal besar Palembang ada di wilayah kami. Iya betul. Yang di kota besar ini sangat menjadi tantangan bagi Polsek Ilir Barat 1. Namun alhamdulillah tantangan tersebut bisa kami manage dan kita handle sehingga situasi menjadi baik hingga saat ini. Oke. Sepanjang Bapak menjadi ini udah berapa lama Pak jadi Kapolsek Ilir Barat 1 Pak? Sebelumnya kami Kapolsek Ilir Barat 2, gitu. satu kecamatan. Kami bertugas di Ilir Barat 1 ini alhamdulillah baru 10 hari. Baru 10 hari? Iya. Oh sebelumnya di Ilir Barat 2 Pak ya? Ya? Oh gitu. Jadi jenis gangguan yang biasanya paling sering terjadi nih Pak di wilayah Ilir Barat 1 maupun 2 deh, oleh karena Bapak semuanya udah. Itu apa tuh Pak? Jadi gangguan Kamtibmas didominasi oleh tindakan kriminalitas konvensional, contohnya curanmor, pencurian dengan pemberatan, serta gangguan ketertiban lainnya. Akibat padatnya aktivitas masyarakat. Begitu. Biasanya Pak strategi yang diterapkan oleh Polsek Ilir Barat 1 ini Pak apa nih Pak untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu Pak? Mohon izin, kami mengedepankan tindakan preventif melalui patroli rutin di jam-jam rawan, pemetaan wilayah rawan, kejahatan crime oleh opsional reskrim kami, serta meningkatkan personil di tengah-tengah masyarakat seperti strong point pagi maupun sore hari. Oh begitu. Ya. Kemudian tindakan preventif yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas yang merupakan ujung tombak melaksanakan edukasi kepada masyarakat. Pak Babin juga melakukan pendekatan persuasif dengan cara DDS atau door to door system. Sehingga untuk mendengarkan apa keluhan masyarakat dan mendeteksi potensi yang ada sehingga bisa dilakukan problem solving, bisa diselesaikan secara
musyawarah mufakat, tidak perlu ke polsek. Oke, Ya. begitu. Ya. Oke. Dalam penanganan perkara nih Bapak untuk menerapkan pendekatan yang humanis terhadap masyarakat gitu kan, itu gimana Bapak yang diterapkan oleh Polsek Kediri Barat 1 ini sendiri Bapak? Jadi kami bersinergi ini mutlak dan sering dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Iya. Koprowicam dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM untuk merumuskan solusi bersama terhadap masalah-masalah Kamtibmas yang ada di lingkungan masing-masing. Oke Bapak, kita berbicara tentang pelaku anak ya Bapak, yang mungkin salah satu dari penyebab yang sering terjadinya gangguan-gangguan keamanan. Apalagi anak-anak ini kadang kan suka main motor malam-malam Bapak, gitu. Kemudian juga suka tawuran, gitu kan Bapak. Terkadang kalau di Polsek ini sendiri sering terjadi atau enggak Bapak kalau yang perihal anak-anak tuh Bapak? Ya, Yang kebetulan pelakunya. kami Kapolsek di tengah kota, sehingga Sabtu Minggu itu memang ada tawuran, Iya Bapak. balap liar di tengah-tengah kita. Iya. Alhamdulillah selama ini semalam pun ada. Semalam pun ada Bapak? Ya, jadi kami amankan 5 orang anak SMP, mungkin tidak perlu saya sebutkan SMP-nya, menggunakan membawa sajam. Oh. Ya, jadi mereka kelas 1 dan kelas 2 SMP. Oh, berarti kelas 7 dan kelas 8 Ya, Bapak, betul. Oke. Kemudian kami panggil orang tuanya dan kami panggil gurunya. Oke. Jadi kami duduk satu meja, apa yang mengakibatkan tawuran itu terjadi. Nah, ternyata setelah kita diskusi, perhatian orang tua tidak ada. Kemudian mereka mencari kesenangan di luar dengan cara-cara tawuran. Ternyata pihak sekolah pun, mereka ini anak-anak yang perlu diperhatikan, mencari perhatian. Sehingga kami bersinergi, bersepakat antara orang tuanya dan guru dan pihak kepolisian untuk membina mereka. Apabila sekali lagi masih mereka melakukan itu, kalau kami proses hukum. Tetapi kalau di sekolah mungkin kesepakatannya dia dikeluarkan dari sekolah, kan seperti itu. Insya Allah menjelang Ramadan ini wilayah kita aman dari tawuran dan balap liar. Oke, itu yang diterapkan oleh Ida Barat 1 ini polseknya, apakah mereka dikedepankan untuk restoratif justice Bapak atau gimana dulu Bapak? Jadi kalau kami terapkan untuk kebijakan. Karena mereka masih anak-anak di bawah umur yang perlu kasih sayang kita, tetapi karena salah pergaulan sehingga mereka menjadi salah langkah seperti itu. Oke. Terus kita juga berbicara tentang era digital nih Bapak, untuk sekarang yang serba online, termasuk bayar apapun itu bersifat online, dan juga begitu tentang penyampaian informasi yang cepat sekali kita terima melalui media online Bapak. Apalagi sekarang bisa dijadikan kejahatan di era digital Bapak, seperti penipuan online, seperti yang lewat telepon dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak Bapak menyikapi tentang kasus-kasus seperti ini Bapak? Ya, jadi kami telah membekali anggota kami, khususnya para penyidik pembantu, untuk melakukan tindakan awal terhadap laporan penipuan online sebelum melimpahkan kasus tersebut ke Poltabes Palembang atau ke Polda Sumsel dengan tindakan berupa laporan ke website pengaduan dari OJK. Ya, yaitu EASC, Indonesia Anti-Cyber Crime Counter. Jadi untuk memblokir dan penipu. Selain itu, upaya kami adalah memberikan edukasi literasi digital agar masyarakat tidak mudah ditipu, diiming-imingi dengan modus operandi di dunia maya termasuk hoax. Betul. Oke, jadi sudah ada himbauan ya Bapak ya. Oke. Kadang-kadang yang menjadi korban itu Bapak kebanyakan orang tua yang memang gaptek teknologi dan Bapak umurnya sudah tua yang nggak paham sama teknologi, ditelepon seolah-olah anaknya yang ditangkap polisi Bapak. Itu pada waktu itu menggunakan nama instansi loh Bapak, maksudnya ditangkap polisi dalam keadaan bahwasanya anaknya ngebawa paket yang isinya rokok ilegal gitu Bapak.
Jadi kan itu sangat membuat apa ya, merugikan sekali Betul, untuk betul. seorang yang tua ya Bapak ya. Iya. Karena kasihan mental ya gitu kan, Bapak jadi nangis-nangis Betul, betul. gitu kan. Jadi dengan adanya himbauan tersebut ya Rindi rasa bisa sedikit menginformasi kepada terkhususnya yang lansia-lansia Betul, untuk betul. hati-hati lagi dalam menerima informasi Bapak. Ya. Karena target utama para penipu itu biasanya memang orang tua Bapak Ya, gitu. yang tidak paham Teknologi Bapak. teknologi. Apa nih himbauan Bapak kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial demi menjaga Kamtibmas nih Bapak? Yang pertama, selalu saring informasi sebelum di-sharing. Oke. Share. Berarti kita sharing dulu Iya, sebelum di-sharing. betul. Oke. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Iya. Seringkalilah berinteraksi dengan institusi penegak hukum, baik Polri maupun Kejaksaan atau instansi lain. Lakukan observasi di lapangan dan perlu dipahami bahwa hukum di buku sering kali dinamis. Iya. Karena dalam masyarakat sendiri terdapat dinamika sosial yang kompleks. Ya, seperti itu. Karena kadang teori dan prakteknya Ya beda Pak ya, lain. betul, Ya, betul, seperti betul. itu. Oke. Sampai sepengalaman Bapak menjadi seorang Polri Pak, apakah ada hal yang berkesan dalam sepanjang berdinas? Apa Pak yang paling berkesan menurut Bapak? Apalagi terkhusus menemui mahasiswa atau Iya. masyarakat, terkhusus Gen Z gitu ya Pak, apa tuh Pak? Yang pasti yang pertama urut dada. Kenapa tuh Pak? Urut dada karena mungkin dulu tidak ada seperti yang seperti ini. Oh gitu. Mahasiswa yang berani, kemudian Gen Z ini yang luar biasa. Tetapi kami salut bahwa adik-adik sekarang ini sadar hukum. Sedang hukum. Ya, kemudian bisa memberikan harapan kepada masyarakat bahwa mindset sudah berubah. Iya. Ya. Oke. Biasanya Pak, Bapak sebagai seorang pimpinan yang pastinya sudah sangat berat sekali ya Pak untuk menjalankan tugas. Bagaimana Bapak menghadapi situasi-situasi darurat Pak, seperti kadang ada konflik sosial yang mungkin cukup kompleks ya Pak. Jadi bagaimana cara Bapak menyelesaikan ketika ada problem-problem seperti itu Pak? Terima kasih. Jadi alhamdulillah selama kami berdinas di IB1 ini tidak ada konflik sosial. Tetapi mungkin ada kesalahpahaman antara sekelompok masyarakat, sekelompok ormas yang mungkin mementingkan ego. Tapi alhamdulillah dengan kami mendatangi, memberikan arahan sehingga kedua belah pihak bisa menerima dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan mereka dan kelompoknya. Oke begitu. Bapak izin Rini tanya, sepanjang Bapak jadi polisi itu letak dinas terjauhnya di mana ya Pak? Karena kita tahu kan polisi itu nggak bisa milih ya Pak ya, mau ditaruh di mana gitu kan Pak. Nah ini sepengalaman Bapak di mana Pak yang paling jauh Pak diletakkan Pak? Seingat Bapak gitu. Kalau dinas saya rasa di Oku Timur. Oku Timur ya Pak yang paling jauh. Pada Sumsel, tetapi kami pernah mengikuti pendidikan di Lembang, Bandung. Oh di Bandung. Ya. Oh gitu. Ini udah berapa tahun Pak jadi polisi, izin Pak? Kami menjadi polisi, saya angkatan Bintara 9394, jadi 12, kemudian perwira 2009 dan pendidikan 2024, kemudian mengikuti Sespima. Oh gitu, berarti panjang banget ya udah ya perjalanan Bapak. Bahkan Bapak jadi polisi kita belum lahir nih Gen Z. Oke. Bapak bagaimana Bapak menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian saat ini Bapak, khususnya di wilayah IB Barat 1 ini Bapak? Ya, alhamdulillah belum genap kami sebulan telah mendapat pengalaman yang berkesan. Apa pengalaman itu adalah meredam konflik antara premanisme, kemudian bisa kita menyelesaikan anak-anak tawuran dengan sebaiknya, tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian kita juga memberikan edukasi agar jangan sampai apatis terhadap hukum kepada masyarakat.
kita lanjut ke praktik lapangan Bapak. Sebagai seorang Kapolsek itu untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota itu gimana Bapak dalam menerapkannya Pak? Jadi kami selalu memberikan keteladanan kepada masyarakat, kepada anggota kami dulu. Contohnya kami apel pagi. Ya, karena dari apel pagi itu adalah corong informasi. Nah, mungkin biasanya anggota yang tidak pernah apel pagi jadi apel pagi. Iya, betul Pak. Kemudian kita juga tidak lupa kepada rohani kita mengajak masyarakat kalau Jumatin yuk sholat dulu Jumat gitu. Nah, jadi paling tidak setiap kita memberikan APP arahan kepada anggota, kita ingatkan tetap tingkatkan iman dan takwa kita, kemudian jaga kesehatan. Jadi kita secara kekeluargaan, kami senior, kami orang tua, kami kakak, kami komandan. Jadi dia tinggal pilih nih mau apa, jadi kita terbuka. Oke. Bapak, kita menyikapi bahwasanya pasti tiap apa yang kita lakukan ada kritik ya Bapak ya. Apalagi baik dari masyarakat, LSM dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa juga Bapak. Apalagi kalau seandainya sedikit-sedikit diviralkan di media sosial Bapak. Jadi bagaimana Bapak menyikapi kritik atau laporan masyarakat terhadap kinerja khususnya kepolisian Bapak? Jadi pada saat ini kami menganggap kritik itu adalah obat dan bahan bakar bagi kami untuk bekerja lebih baik. Jadi kritik-kritik yang membangun kita tampung, kita terima, kita tidak marah. Kami sangat terbuka dan segera melakukan evaluasi jika ada laporan masyarakat terkait tidak keprofesionalan anggota kami. Oke. Kalau misalnya bagaimana peran kepolisian dalam menjaga kenakalan remaja Bapak, yang seperti kita bahas di awal tadi Bapak, dalam kejahatan yang melibatkan anak muda khususnya di wilayah perkotaan apalagi di Irian Barat 1 ini gimana Bapak? Jadi kami tingkatkan patroli pencegah balap liar tiap Sabtu dan malam Minggu, melibatkan Brimob, kemudian Samapta Polda, kemudian anggota Babin Kantipmas kita memberikan pembinaan kepada komunitas agar memiliki kegiatan lebih produktif. Contohnya mungkin yang tawuran, baik mobil, motor, kami ada keinginan untuk bertemu dengan keponi. Bagaimana yang katanya balap liar ini jadi nggak liar gitu. Nah, kalau ada tempatnya atau diizinkan, kita bina gitu. Kemarin ada juga yang katanya mau puasa ini ada balap lari katanya. Ya kita tampung, yang pasti anak-anak kita, adik-adik kita ini energi banyak, makanya kita salurkan kemana. Kebetulan saya pembina street boxing Palembang. Sering lihat di TikTok. Sriwijaya Fight itu saya yang bina. Gitu. Kemarin adik-adik kita, mahasiswa juga, untuk membina anak-anak yang sering tawuran di jalan. Siapa tahu dia jadi Mike Tyson kan. Tapi di ring gitu, dia dapat kawan, dia dapat rezeki. Nah, jadi alhamdulillah sudah mulai berjalan. Gitu. Ya. Oke Bapak, kita lanjut sebagai seorang pimpinan. Nilai kepemimpinan apa yang selalu Bapak tanamkan kepada anggota Polsek Irian Barat 1 ini Bapak? Alhamdulillah, jadi kami selalu integritas, loyalitas dalam tugas dan semangat melayani masyarakat dengan baik, dengan hati. Seorang polisi harus bisa menjadi teladan dimanapun. Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang hampir akhir Bapak. Bagaimana cara Bapak menjaga semangat dan solidaritas anggota dalam menghadapi beban yang cukup tinggi dan sangat berat ini Bapak? Ya, dari awal sudah kami jelaskan bahwa kami selalu bekerja seperti keluarga. Apalagi kita sudah ada HP, yang pasti kita kabari situasinya, kenapa tidak masuk, apa kendalanya, apa halangannya. Kemudian kita ciptakan suasana kekeluargaan.
memberikan aspirasi bagi anggota yang berprestasi dengan penghargaan, kemudian hadir di tengah-tengah anggota pada saat situasi sulit di lapangan. Kita muncul paling depan. Oke, begitu. Terakhir Bapak, harapan, pesan dan pesan untuk anak-anak muda seperti kami dan juga mahasiswa-mahasiswa lainnya di luar, khususnya Fakultas Hukum, dimanapun mereka berada, dari Bapak apa nih Pak? Ya, kami alumni masih hukum juga. Kebetulan saya hukum di Taman Siswa, master manajemennya di Bina Dharma, dan M.Hum-nya di Universitas Bengkulu. Oh, Bengkulu. Unihasia di Unihasia. Itu cerita uniknya sambil dinas kan Dinas, Bapak? Oh gitu. Iya. Di dinas waktu saya Kapolsek Tebing Tinggi Palawan. Jadi selagi muda belajarlah. Belajarlah sebanyaknya. Insya Allah kita tambah ilmu, tambah wawasan, kita akan berhasil tuanya. Ya, seperti itu. Jadi belajar ya Bapak, Ya, belajar, Bapak. belajar. Karena kita ini ada pepatah katanya belajarlah sampai negeri Cina kan? Ya seperti itu. Kita belajar aja. Jadi memang sangat jauh beda mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang. Kalau dulu apa kata dosen kita turut, apa kata dekan kita turut, jangan demo. Ya. Tidak demo kalau dulu, kalau sekarang menyampaikan aspirasi dan itu diatur oleh undang-undang. Jadi kami melihatnya bangga dengan adik-adik kami yang sarjana hukum. Mereka mau belajar proaktif dan tidak pasif. Ya. Oke. Bapak terima kasih. Sebelum kita tutup sesi ngobrol podcast kita, terima kasih sudah mau hadir dan kita undang ke podcast kita. Karena memang kita senang sekali bertemu dengan para penegak hukum Bapak gitu. Karena kita dapat ilmu-ilmu yang baru, terus kemudian kita dapat pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang memotivasi kami juga begitu Bapak. Jadi sebelum kami tutup Bapak, boleh kita salam anak hukum bareng Bapak. Oke, 1, 2, 3, salam anak hukum. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.